Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Pandawijaya di channel AP Kelas Digital ya. Episode kali ini kita akan bahas tentang tutorial setting mikrotik ya. Sekaligus ini juga video untuk dokumentasi saya, supaya nanti kalau saya setting ulang mungkin saya tidak terlalu sulit untuk mencari video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengikuti video tutorial kali ini ya. Oke, langsung saja kita berpindah ke mikrotik teman-teman. Kita berpindah ke mikrotik ya. Nah, asumsikan kita sudah masuk ke mikrotik, pastikan bahwa teman-teman sudah punya Winbox ya, versi berapapun itu. Kalau kebetulan saya menggunakan versi 6.41, saya juga menggunakan mikrotik RP. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu tahu bahwa ada setting khusus ya ketika kita ingin menghubungkan antara LAN atau komputer kita ke internet. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, kita asumsikan kita punya satu buah mikrotik. Ini saya gambarnya seperti, mohon maaf kalau agak kurang bagus ya. Kita punya sebuah mikrotik, ini saya kasih M. Kemudian di sini ada komputer ya, atau laptop atau user. Kemudian baru di sini kita lari ke cloud, ke internet. Mohon maaf ya, kalau zamannya gambar awan lah, internet. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara internet ke router dan ke laptop, sehingga si laptop ini Anda bisa mendial internet lewat router. Kita perlu ada setting tertentu. Untuk teman-teman sekalian bisa lanjut untuk mengikuti video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya teman-teman ya. Nah, kita sudah masuk ke Winbox ya, kita ke mikrotik. Sekali lagi saya pastikan teman-teman punya Winbox ya, supaya bisa buka mikrotiknya. Nah, ini kita di sini ada beberapa menu. Di sini ada quick set, ada interface, ada wireless yang sering kita pakai itu. Ada IP, MPLS, routing, sistem dan lain sebagainya. Ini tapi yang sering kita pakai biasanya ini, termasuk terminal ya. Terminal di Winbox hampir sama seperti yang ada di command prompt di laptop ya. Oke, kita lari dulu ke interface. Di sini saya sudah setting mikrotiknya, tapi nanti di tempat teman-teman biasanya kalau mikrotik baru dia akan seperti ini, Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3 dan seterusnya. Dan ini WLAN, kebetulan karena seri mikrotik saya ada wirelessnya ya, karena saya punya mikrotik yang memiliki seri wireless. Tapi nanti kalau teman-teman bertemu mikrotik yang non wireless, berarti tidak bisa digunakan untuk hotspot karena kebetulan saya setting ini menggunakan hotspot. Nah, analoginya adalah ada dua jalur yang harus kita buka portnya. Itu jalur pertama yang ke arah WAN, yang ke arah modem atau ke arah internet. Lalu yang jalur yang kedua adalah ke arah LAN atau ke arah user atau laptop yang kita gunakan. Kita harus bagi itu secara terpisah karena nantinya akan menghubungkan antara IP network pada LAN dengan IP network pada WAN. Itu akan di routing. Nah, yang pertama-tama silakan teman-teman buka di ini ya, interface ya. Ini interface pertama kali silakan mau dirubah atau tidak. Jadi saya kebetulan ini supaya tidak membingungkan teman-teman, saya rubah yang Ethernet 2 itu menjadi LAN ya. Ethernet 2 menjadi LAN ini untuk ke arah laptop. Yang LAN satunya itu saya setting WAN supaya nanti tidak tabrakan. Jadi dua port ini masing-masing ya, dua port ini masing-masing fungsinya. Oke, setelah kita setting interface-nya, kita namain interface-nya, kita bisa lihat ke address ya. Silakan nanti teman-teman bisa lihat di modem atau dilihat di IP-nya providernya teman-teman. IP-nya berapa ya. Kalau misalnya ternyata dari modem itu teman-teman sudah ketemu IP-nya dan mau masuk ke LAN 1,
berarti silakan teman-teman masukkan IP default dari si modem. Kalau katakanlah ini saya dapat IP 192.168.0.3. Kalau di modem ini kenapa titik 3? Biasanya kalau di modem itu 192.168.0.1 ya, yang ada di modem loh ya. Nah, kita lihat IP yang ada di modem. Maka kita harus setting IP selain 01 di router. Ya, yang 01 berarti ada di modem, yang 02, 03 dan seterusnya kita harus tanam di router. Salah satu. Pilih salah satu. Kebetulan ini saya pilih 03. Jadi 192.168.0.3/24 jangan lupa. Ya. Interface-nya juga kita rubah. Tadi saya mau WAN itu atau internet menggunakan Ethernet 1 yang sudah saya rubah, maka di sini silakan langsung teman-teman pilih untuk WAN. Ya, kemudian di apply, kemudian di OK. Itu kita setting untuk IP WAN atau IP yang akan terhubung ke internet melalui modem. Kemudian kita pergunakan salah satu port. Kalau saya kebetulan menggunakan port 2 ya, LAN. Saya namai LAN tadi. Ini IP-nya bebas. Ya, silakan teman-teman mau range tertentu sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau kebetulan saya menggunakan range 192.168.10.1 ya. Berarti kalau untuk ke LAN ya, gambarnya seperti ini. Saya bisa gambarkan seperti teman-teman. Nih, ini di modem itu tadi 192, kemudian 168, kemudian 0.1. Maka di sisi sini, di sisi masuknya modem dari internet, masuknya internet ke arah router, dia akan dikasih 192.168 kemudian 03 ya. Maka di sini keluar dari router untuk ke user, di sini kita kasih IP tadi 192.168 ya, kemudian 10.1. Nah, ini nanti sebagai gateway ini akan sebagai gateway dari semua user yang ada di bawah. Kalau gateway-nya kita ketemu 10.1 berarti nanti usernya bisa bebas, bisa 192.168.10.2 atau seterusnya, berarti bisa 10.3, 10.4, 10.5 begitu teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke main box. Setelah kita setting semua IP-nya baik dari segi WAN maupun LAN, kita oke nih. Apply, kita oke. Kemudian jangan lupa kita harus setting firewall. Setting firewall, kemudian ditambah di sini ya. Kita lari ke NAT ya, firewall, NAT, kemudian tambah di sini. Nah, actionnya advance dulu nih, advance dulu, general dulu, bukan advance, general dulu. Chainnya SCR NAT, kemudian out interface-nya itu adalah WAN ya. Out interface-nya itu adalah WAN, kemudian actionnya masquerade, kemudian apply, kemudian OK ya. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Itu di setting. Kemudian kita setting routing default. Setelah tadi yang pertama kita setting interface IP-nya, kemudian kita masukkan firewall-nya ya, kita aktifkan firewall-nya. Kemudian yang terakhir yang harus teman-teman setting juga adalah root. Kita masukkan root default-nya. Nanti dua ini biasanya sudah ada ya. Kita tambahkan root-nya, destination address-nya dibiarkan saja. Kita pergi ke gateway-nya, kita klik. Gateway-nya adalah IP address yang ada di modem. Kalau tadi saya berarti 192.168.0.0. Ini tergantung dari IP yang diberikan modemnya teman-teman. Kemudian kita apply dan OK. Harusnya di sini statusnya adalah one reachable. Kalau sudah reachable berarti ini sudah OK teman-teman ya. Sudah bisa digunakan. Kemudian kita OK.
Terus kita pakai terminal, kita coba ping ke DNS-nya Google. Oh, sorry, sebentar. Nih, ini juga bisa menjadi alternatif DNS ya. Kita bisa juga ke IP, kemudian DNS, dimasukkan jangan lupa servernya 888 atau 8844. Ini untuk DNS defaultnya Google ya. Oke, kita oke. Kemudian kita coba cek menggunakan new terminal. Kita ping DNS-nya Google. Nah, masuk ya. Berarti kalau sudah seperti ini, TTL dan time-nya sudah muncul, statusnya sudah bisa dipastikan bahwa ini sudah bisa connect ke internet. Dan kita coba panggil menggunakan command prompt atau dari sisi laptop. Kalau ini yang sedang saya tampilkan itu adalah dari sisi router. Router sudah bisa terhubung dan kita lihat ke CMD. Ping 8888. Nah, sudah muncul teman-teman ya. Bytes 32, time-nya 341, TTL 112. Dan ini agak lewat, memang kebetulan di tempat saya juga lagi hujan. Jadi saya pakai menggunakan jaringan seluler. Baik teman-teman, mungkin itu saja setting dasar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.